Kekalahan pertama Ruben Amorim bersama Manchester United. Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di pertandingan kali ini kita akan melakukan review pertandingan Arsenal melawan Manchester United. Ya, akhirnya ini menjadi kekalahan pertama Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Kalah 0-2 di Emirates Stadium menurutku wajar kalah. Yang dilawan klub Arsenal yang secara performa lagi bagus-bagusnya, yang paling konsisten di setiap musimnya, dan sistem sudah berjalan dengan baik. Sangat berbeda dengan Manchester United yang masih dalam masa adaptasi, masih dalam masa transisi pergantian pelatih, dan masih penyesuaian Ruben Amorim terhadap komposisi pemain yang ada. Apa ya? Susus grodakan tuh. Emosi paling. Fans MU bisa. Enggak, tapi memang kalau kita lihat ya secara keseluruhan, memang berapa momentum yang diciptakan oleh Manchester United. Hampir secara keseluruhan Arsenal sangat mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan di babak pertama tidak ada peluang-peluang besar yang tercipta. Sulit sekali dari Manchester untuk menembus celah di dinding pertahanan Arsenal. Ya, secara performa para pemain menurutku memang terlihat beda sekali ya kualitasnya kalau dibandingkan Arsenal. Dari pertandingan ini memang dari awal aku sudah bilang kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya wajar. Tapi dari kekalahan ini akan menjadi evaluasi yang sangat penting bagi Manchester United, bagi Ruben Amorim untuk menunjukkan seberapa jelas kesalahan-kesalahan yang masih ada di pemain Manchester United. Dan itu kelihatan banget dari pertandingan tadi. Mulai dari kualitas Garnacho yang seringkali back pass, Tyrell Malacia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran nggak penting, terus dari sisi Bruno yang beberapa kali masih kehilangan bola, Højlund yang kembali jarang mendapatkan suplai bola. Kelihatan banget kalau misalkan ngelawan tim-tim yang secara kualitas lebih diunggulkan. Ya kalau kemarin menang oke lah kan, tapi secara kualitas masih di bawah Manchester United. Nah, dari kekalahan ini menurutku semakin terlihat jelas sisi mana yang masih perlu diperbaiki, sisi mana yang masih cukup banyak kesalahan. Dan di pertandingan tadi, lini pertahanan Manchester United yang bekerja paling keras menurutku. Paling layak diapresiasi, terutama kayak Matthijs de Ligt, Andre Onana, Harry Maguire, karena apa ya, kalau kita lihat dari susunan pemain, dari line up starting 11, ini memang masih kembali melakukan eksperimen. Kombinasi dari Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Noussair Mazraoui. Kayaknya Ruben Amorim ini cukup takut kalau misalkan dua pemain seperti Tyrell Malacia dan Harry Maguire sama-sama ditaruh di kiri. Karena nanti ya akan menjadi resiko yang sangat besar menurutku ya, dan Ruben Amorim. Maka dari itu de Ligt lebih ke kanan, Harry Maguire di tengah, dan Mazraoui di kiri. Harry Maguire difungsikan sebagai pemain yang mengantisipasi bola-bola duel, bola-bola atas. Lalu di lini tengah ya ada dua dari Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes. Memang cukup keteteran di lini tengah, sedangkan untuk wingback Diogo Dalot di kanan menurutku lumayan bagus karena itu memang posisi aslinya. Ada beberapa peluang, sedangkan untuk wingback kiri ya Tyrell Malacia masih belum bisa memaksimalkan kesempatan dengan baik ya. Terkena kartu kuning yang menurutku nggak perlu. Lalu di lini serang ya Mason Mount, Højlund, dan Alejandro Garnacho, terutama Garnacho ya, aduh parah sih. Memang lini pertahanan Arsenal itu solid sekali, luar biasa. Maksudku nggak bisa dipungkiri kesulitan lini pertahanan Arsenal itu mempersulit para pemain di lini serang Manchester United. Dan terbukti ketika Garnacho dalam penguasaan bola dan menemukan kebuntuan, selalu back pass. Amorim sampai gregetan guys.
Kamu lihat di pertandingan ini, Amorim tuh memang tidak secara gamblang ya menunjukkan ekspresinya ketika jalannya pertandingan, tapi dari gestur-gestur tubuhnya itu sudah memperlihatkan, cowok wong-wong iki rek, tuh karena pancet tae tae tae. Sambil mengerutkan guys. Kelihatan kok, maksudku ya inilah evaluasi yang menurutku sangat penting. Dari sini kan akhirnya kelemahan-kelemahan dan kekurangan dari para pemain itu sangat terlihat jelas gitu loh. Kalau bertanding melawan tim-tim Big Six ini. Jadi memang secara performa menurutku keseluruhan para pemain ini masih sangat kesulitan. Lini serang, lini tengah ngoyo gak karu-karuan, apalagi lini pertahanan. Wes, sing paling kerja lini pertahanan pokoknya pertandingan dino iki. Ngoyo. Sedangkan untuk para pemain pengganti di babak kedua ya menurutku masih cukup kesulitan juga. Amad Diallo yang di pertandingan sebelumnya sangat impresif, di pertandingan kali ini nggak terlalu kelihatan. Beberapa kali masih kehilangan bola. Dribblingnya juga nggak sukses. Marcus Rashford pun begitu. Waduh, kalah mbak Saliba ya. Lalu Anthony yang masuk menggantikan Mason Mount. Ada situasi bola mati yang menurutku cukup menarik di babak kedua. Kombinasi dari Marcus Rashford dan juga Anthony. Nggak langsung di shot, tapi diumpan ke Anthony dan sayang sekali masih bisa diantisipasi oleh David Raya ya. Taktiknya sudah bagus, tapi mungkin eksekusi dari Anthony yang masih kurang maksimal. Tapi menurutku sudah ada kemajuan dari apa ya, memanfaatkan situasi bola mati. Kalau kita lihat secara statistik, memang mungkin di babak pertama dari sisi penguasaan bola Manchester United sedikit lebih unggul. Tapi di babak kedua, waduh, benar-benar semburat lah menurutku. Karena dari pihak Arsenal selama 90 menit dia ada 14 shot. Sedangkan Manchester United hanya 5 shot dan 2 yang on target. Itu pun 2 yang on target itu di babak kedua. Di babak pertama nggak ada yang on target. Waduh, kacau sih. Suworo pokoknya. Cukup banyak pelanggaran dari masing-masing tim. 12 dan 8. Kartu kuning dari Manchester United sebanyak 3, ya dari Manuel Ugarte, terus Tyrell Malacia, dan satunya siapa lupa aku. Ya menurutku secara keseluruhan di pertandingan kali ini Manchester United memang kalah dari sisi kualitas, kalah dari sisi dominasi, dan kalah untuk memaksimalkan peluang yang ada. Dan itu wajar ya, wajar, sekali lagi itu hal wajar karena yang dilawan Arsenal. Dan kita nggak perlu terlalu emosi, terlalu marah, ya wajar. Mungkin ada beberapa pemain yang mengalami individual error, ya kayak Tyrell Malacia. Dan apa ya, meskipun ini masih masa eksperimen, mungkin dari sini bisa menjadi apa ya, referensi baru juga bagi Ruben Amorim. Kayak kualitas Tyrell Malacia, Garnacho ini seperti apa. Mungkin situasinya akan berbeda kalau misalkan Marcus Rashford tampil dari babak pertama, Garnacho masih di babak kedua, dan Mazraoui masuk sebagai wingback kanan atau wingback kiri. Tapi ya wajar sih, maksudku kekalahan pertama bagi Ruben Amorim ini memang perlu ya menurutku, karena kalau selama jalannya pertandingan menang-menang terus itu akan menjadi apa ya, kadang itu kalau menang-menang terus ya nggak bagus juga, apalagi timnya masih di bawah Manchester United ya. Beruntung di 4 pertemuan ini Ruben Amorim harus langsung menghadapi Arsenal. Jadi nanti di laga kandang Old Trafford saat menjamu Arsenal itu secara performa sudah lebih bagus lagi harusnya ya. Maka apalagi Desember ini kan lagi padat-padatnya Premier League ya, Boxing Day. Jadi Ruben Amorim sebisa mungkin menjaga kebugaran masing-masing pemain. Jangan sampai ada
satu dua pemain yang benar-benar diforsir main 90 menit tapi ketahanan fisiknya nanti akan menjadi masalah tersendiri. Timbul indikasi-indikasi cedera. Tadi waktu Matthias de Ligt di samping gawang aja kesakitan, waduh, iki lek misalnya cedera ya cuk, wah selesai iki. Pemain Matthias de Ligt sing paling ngotot ya di pertandingan tadi. Ya kayak Leny Yoro menurutku ya untuk laga debutnya masih kurang bagus. Ya karena sudah lama absen, terus dia masih masih benar-benar menjaga kebugaran tubuhnya ya untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Prediksi agak meleset ya, prediksiku 2-1 kalau misalkan kalah. Tapi memang kalau lini pertahannya bagus, lini serangnya jelek, ya ini kelihatan. Lini serang Manchester United tidak bisa mencetak gol. Jangankan mencetak gol, peluang yang tercipta aja sedikit. Expected goalnya loh 0,08 kalau nggak salah. Maksudku masih di bawah 1. Ya itu sudah menunjukkan bahwa sebagus-bagusnya lini pertahanan, kalau misalkan lini serangnya nggak bisa mencetak gol ya sama aja. Dan gol-gol dari Arsenal itu dari situasi bola mati ya, memang dari situasi bola mati, dan eksekusinya pun secara pemposisian juga sangat bagus. Meskipun sudah diantisipasi, tapi masih ada aja celah yang bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemain Arsenal. Memang situasi bola mati masih menjadi PR ya bagi Manchester United. Belum secara keseluruhan tampak progres perbaikan dari situasi-situasi bola mati, dan Ruben Amorim harus segera mengatasi hal itu. Oke, mungkin itu dulu beberapa review dari pertandingan Arsenal dan Manchester United. Memang kekalahan pertama ini harus benar-benar kerasa ya, sakitnya bagi Manchester, bagi Ruben Amorim, agar ini menjadi titik balik bagi pertandingan-pertandingan berikutnya. Kalau teman-teman ada opini lain terkait hasil pertandingan tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Santai aja, kekalahan melawan Arsenal adalah hal yang wajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.